Kalian tuh pernah mikir nggak atau merasa di diri sendiri mungkin, kok gue susah kurus ya? Kayak gue sendiri kan lumayan berisi. Bandingin sama ini temen gue di depan nih, bajingan nih megang kamera nih kurus banget. Jadi kayak kontras gitu. Gue juga ngeliat temen gue ada yang dia itu makannya banyak. Mungkin malah lebih dari gue gitu kalau pergi makannya banyak. Tapi dia kurus. Susah gitu jadi gendut. Jadi gue iri. Gue padahal udah diet, udah ngikutin video-video YouTube ya, intermittent fasting lah, fasting apalah gitu, ikut fitness juga ya. Memang gue yang kurang ya, disiplinnya kurang, jadi makannya juga masih maruk gitu, jadinya susah gitu. Tapi memang ada faktor lain loh, nggak bisa kita tuh disamakan, oh kalau lu dietnya kayak gini, terus lu olahraga segini, pasti lu kurus gitu. Belum tentu. Tiap orang itu punya diet khususnya sendiri yang bisa bantu dia kurus. Nah itu kenapa? Karena ternyata ada faktor lain. Faktor genetik, memang dia lebih mudah untuk jadi gemuk, atau faktor saat dia masih kecil. Karena gue pernah ngomongin ini ya. Jadi misalkan gue waktu kecil, itu dikasih makan banyak lah sama orang tua. Oh sudah lucu ya, nyempluk gitu. Jadinya gendut, obes pas kecil. Itu kalau gue gede, untuk mengurunkan berat badan akan lebih sulit dibandingkan orang yang waktu kecil kurus. Tapi pas gede dia gendut. Karena waktu gua kecil dikasih makan banyak itu disimpan, bikin sel lemak baru. Jadi anggapannya bikin gudang storage untuk lemak yang baru. Begitu gua udah besar, ya gudangnya itu tetap. Jadi walaupun gua olahraga mati-matian, lemak di dalam gudang penyimpanan itu hilang, gudangnya tetap. Jadi kalau gua makan lagi ya lebih gampang diisi. Nah kalau orang yang waktu kecil dia kurus, tapi sekarang dia jadi gemuk waktu gede, ya gudangnya cuma segitu aja. Karena dia kecilnya nggak gemuk, gudangnya nggak banyak. Jadi kalau dia makan banyak, tempat penyimpanannya nggak sebanyak gua. Nah itu penting, makanya kalau kita punya anak, dijaga, jangan sampai obesitas waktu kecil. Nanti gedenya lebih susah nurunin berat badannya, kasihan tuh gara-gara orang tuanya itu. Dan juga dianya jadi lebih gampang penyakitan dong. Nah kalian pernah mikir nggak sih kenapa kok kita sekarang itu kalau makan makanan yang gulanya tinggi, lemaknya tinggi, kok rasanya enak gitu. Kalau disuruh makan yang sehat itu aduh nggak suka. Pasti makan sayur tuh aduh rasanya kayak gue tuh, kamu kan bayangin deh sayur sama steak wagyu gitu, A5 lagi, aduh pasti jauh lah. Pasti milihnya yang daging, apalagi yang berlemak gitu. Atau milihnya yang kue, cheesecake gitu, yang manis. Kenapa orang suka boba manis gitu? Itu karena kita sebagai manusia, kalian lihat 1000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, waktu zaman kita tuh masih berburu. Kalau mau makan itu belum tentu sehari itu bisa makan. Mungkin makan dapatnya ya nggak jelas gitu, sisa-sisa daging yang jatuh, bangkai-bangkai, atau apa ya, daun-daun yang ya memang nemunya segitu gitu. Kalau mau makan yang berlemak, babi gitu, babi hutan tuh harus berburu dulu. Baru dapat ya puji Tuhan, baru dapat bisa makan. Nanti berapa minggu lagi belum tentu bisa makan daging. Jadi kalau kita nemu daging yang kandungan lemaknya tinggi, kita makan, itu memang dari evolusi itu kita didesain buat kita craving sama yang lemak sama dagingnya yang kandungannya itu tinggi. Karena itu nutrisi buat kita. Protein itu penting untuk pembangunan badan jaringan tubuh kita. Dan lemak itu penting untuk penyimpanan. Kalau orang zaman dulu, apalagi di daerah yang 4 musim ya, dia orangnya kurus gitu, lemaknya nggak banyak. Terus musim dingin, binatang-binatang pada hibernasi. Kita mau berburu juga nggak dapat. Dia akan mati. Kena seleksi alam. Makanya kita didesain untuk nyari makanan yang kandungan lemak sama gula itu tinggi. Supaya storage kita banyak. Supaya kita gendut. Supaya kita bisa survive. Akhirnya punya keturunan. Nah tapi karena perkembangan teknologi lebih cepat dari evolusi. Sekarang gua kalau mau makan sei sapi gitu, tinggal grab food. Langsung sampai itu dibawa, langsung makan. Masih belum puas KFC, langsung pesen lagi. Minumnya boba, wah goblok ini. Nggak karuan tuh, udah lemaknya tinggi, kolesterol tinggi, tambah gula tinggi, enak banget. Jadinya gendut, lebih gampang obes. Akhirnya lama-lama diabetes juga. Ini kenapa bisa diabetes ya dibahas di video lain ya. Tapi itulah, karena kita masih diprogram oleh evolusi itu kayak orang yang nemu makanan tuh sulit.
Padahal sekarang makanan tuh gampang. Lu mau nge-Grab, lu mau ngecek di supermarket, you can eat anything that you want. Yang mungkin kalau leluhurmu ngeliat kayak, ih bajingan orang ini ya, gue dulu kok mau makan enak tuh setengah mati tau. Sekarang lu makan enak tuh gampang banget. Gak usah punya duit juga mau beli cemilan tuh rasanya udah enak karena kalorinya tinggi. Jadi gitu, desain kita tuh keliru. Nah kalau orang yang nanya waktu itu, kenapa ya dok? Kok zaman dulu tuh nggak ada yang bahas diabetes gitu, jarang. Karena diabetes tuh mungkin tidak terjadi di orang-orang zaman dulu. Karena sekarang tuh lebih mudah untuk mendapatkan makanan yang kandungan gula itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi sampai ekstrim. Bahkan di makanan yang kita rasa tuh sebenarnya kandungan gulanya tuh nggak ada. Waktu itu pernah beli saus teriyaki loh dari Papaya. Sebut merek, please sensor ya. Saus teriyaki makan pakai nasi gitu sama daging. Karena rasanya nggak manis. Padahal kalau dilihat kandungan kalorinya itu sama kayak 20 gula batu. Nah kan gila. Kalau kita benar-benar makan gula yang real, bentuknya real, bukan dikemas dalam bentuk instan kayak saus itu, kita pasti udah kelempokan, udah muntah. Tapi karena sekarang dibuat banyak makanan instan, packaging yang kecil, kita nggak sadar kalau yang kita makan tuh nggak kerasa kenyang. Tapi kalorinya udah tinggi banget. Dan tuh bikin cepet gendut ya kayak gue ini karena susah ngontrol makan, stres makan gitu. Jadi kita harus lebih aware itu, jaga berat badan, hati-hati, lihat produk yang kita makan tuh cek kalorinya berapa. Dan kita harus personalize diet itu. Mungkin metabolic rate gue tuh nggak sama orang lain ya karena faktor genetik, karena gue kecil gemuk yang kayak gue bilang tadi. Jadi untuk menurunkan fat tuh memang lebih susah dibanding orang lain. Udah tahu gitu ya sadar diri dong. Jangan pesen sapi setiap hari, jangan pulang ke McD setiap hari, makan lebih banyak sayur. Ya memang lebih berat dibanding orang lain yang memang mungkin dia bersyukur karena dia makan banyak tapi nggak terlalu gendut. Tapi mungkin kalau suatu hari zombie apocalypse gitu, kiamat, gue yang survive gitu, gue makan nggak apa-apa gitu, lemaknya banyak, dia mungkin bentar udah mati gitu. Ya, jadi memang kalian harus lebih hati-hati lah untuk memilih makanan, dan kenapa kok tiap diet itu nggak sama, bisa beda-beda.